Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan sebuah rambu-rambu peringatan khusus di bulan Agustus 2021. Dan tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel Lorong Waktu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Hari ini sambil ngobrol santai, saya juga akan memberikan sebuah rambu-rambu khusus di bulan Agustus 2021. Di bulan Agustus 2021 kita akan mengalami dimana yang pernah teman dengar, yaitu surat Ar-Ra'd. Situasi dan kondisinya akan mengalami hal yang sama. Surat Ar-Ra'd yang artinya guru atau petir, yang terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 13. Allah berfirman yang artinya, dan guru itu bertasbih sambil memujinya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lagi sesuai dengan sifat Al-Quran yang mengandung ancaman dan harapan. Ancaman dan harapan. Maka demikian pula lah halnya bunyi guru itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada makhluknya. Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluknya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. Balasan ataupun hukuman adalah akibat dan ketaatan ataupun keingkaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan kecemasan. Hukum sebab dan akibat, balik lagi ke situ. Memang pada dasarnya setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang namanya energi tarik menarik. Mungkin teman-teman paham ya mengenai energi, besar kecilnya. Apalagi dengan situasi saat ini yang di luar negeri. Mungkin teman-teman pernah dengar berita, khususnya wilayah Cina. Bencana banjir. Dan bagian Arab pun bencana banjir. Dan beberapa negara pun juga mengalami musibah bencana alam.
Kenapa saya katakan di bulan Agustus ini kita akan mengalami situasi dan kondisi di surat Tarot? Coba teman-teman perhatikan situasi saat ini. Saat ini masih ada beberapa demo yang merasa dirinya kecewa dengan kebijakan pemerintah. Energi dari para aksi demo, yaitu saya katakan negatif. Kenapa? Karena masih ada yang sifatnya itu menjadi provokator, mengajak. Energi mereka diserap oleh alam. Jadi poinnya, dari perbuatan mereka, energi yang dihasilkan menarik awan yang gelap yang di luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau dijelaskan, bencana ini kan saya katakan skala besar atau skala global. Coba teman-teman mungkin sudah paham ya, di agama Islam itu, saya beri contoh skala kecil ya. Kalau di dalam skala kecil, contohnya seseorang yang sudah menikah, suami dan istri, tinggal satu rumah. Coba teman-teman perhatikan sambil menelaah baik-baik apa yang dikatakan hadis dan Al-Quran. Rumah tangga itu harusnya harmonis, bukan cacian, makian, kekecewaan. Yang kita perlukan harmonis. Di mana ada harmonis, pasti situ ada kebahagiaan, ketenangan. Itu masih skala kecil. Dalam satu rumah tinggal 2 orang laki dan bini, laki-laki dan perempuan. Bila mana keseringan ribut ataupun berantem, selisih paham, akibatnya apa? Energi yang dihasilkan itu panas. Setelah itu akan menghambat beberapa rezeki. Salah satu kesehatan, kedua ekonomi, dan ketiga bahkan anak pun tidak bisa dihasilkan. Ini baru skala kecil. Dari skala kecil ini mereka berdua lah yang bisa memperbaiki agar kehidupan menjadi lebih baik. Sedangkan yang saya bahas saat ini skala besar. Bencana alam ini khusus buat orang-orang yang ingkar, yang menzolimi, yang menjadi provokator, dan masih banyak sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh manusia pembangkang. Untuk memperbaikinya itu ya diri sendiri. Yang pertama, kedua skala global, berarti dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Karena bencananya pun yang bencana itu kenanya bukan perorangan, tapi melebar luas, ruang lingkup yang luas. Teman-teman coba bayangkan, semakin banyak kerusuhan, semakin banyak demokrasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, lama-lama bencana alam apapun akan hadir di tengah-tengah kita. Satu langkah menuju perubahan masa depan.
baik hal yang positif hingga hal yang negatif. Padahal kalau di Islam mesti sabar, sabar dan sabar. Saya pribadi sih tidak menyalahkan si Anu, karena tidak ada habisnya saling menyalahkan. Saya lebih baik introspeksi diri, memperbaiki diri dengan baik tanpa ada yang tersakiti. Jadi inti poinnya, dengan situasi yang mereka perbuat, menarik energi cuaca yang gelap, yaitu gemuruh petir, hujan, badai dari luar negeri masuk ke Indonesia, khusus di bulan Agustus. Sebetulnya dengan situasi seperti itu ada plus ada minus. Dengan adanya hujan, ini menurut saya pribadi ya, dengan adanya hujan bisa menekan corona atau COVID-19 dari udara. Tetapi yang negatifnya itu akan ada beberapa bencana alam. Memang sih inti poinnya, melangkah ke kiri ada korban, melangkah ke kanan ada korban. Maka dari itu lebih baik kita introspeksi diri agar menjadi orang yang baik, terutama bijak. Tidak mudah menjadi orang bijak karena melihat dari beberapa pola pandang. Pikiran kita masih luas. Di saat di bulan Agustus terjadinya hujan besar, ada beberapa faktor yang akan terjadi. 1. Longsor. 2. Banjir. Jadi masing-masing wilayah khususnya di Indonesia memiliki musibah yang berbeda-beda. Ada banjir lokal, banjir biasa, dan ada banjir yang cukup lumayan besar. Dan juga ada beberapa bencana yang datang banjirnya itu datangnya dari laut. Itulah di bulan Agustus yang kita akan jalani. Coba teman-teman bayangkan, kan banyak tuh sejarah-sejarah Indonesia di saat musim hujan, gemuruhnya luar biasa dan bahkan bisa menimbulkan banjir bandang. Tapi kalau buat teman-teman yang khususnya di pinggir pantai, harap lebih hati-hati lagi. Karena gelombang laut di saat situasi seperti itu sangat luar biasa, luapan air laut. Dengan memasuki bulan Agustus, dengan situasi hujan yang besar, masih ada di beberapa titik wilayah Indonesia itu banjirop. Dan juga ada situasi wow alam. Semoga itu bukan tsunami. Jadi yang saya bisa beri saran untuk teman-teman lorong waktu, jangan pernah lepas dari doa. Di saat kita melangkah keluar rumah pun, saya sarankan mesti berdoa agar dimanapun teman-teman berada selalu diberikan keselamatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.